Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Padilla Hardian. Em, saya dari kelas IT 502 dengan NIM 2304 0102 0018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis konsep Turing pada kecerdasan buatan. Nah, kebetulan untuk mata kuliah kali ini yaitu kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkop. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, untuk pembahasan pertama, marilah kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari artificial intelligence atau AI yang dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan buatan. Oke, artificial intelligence ini memiliki banyak definisi dari berbagai sumber. Nah, namun salah satu definisi paling populer adalah dari John McCarthy. Nah, yang jika ditranslate ke bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Ini adalah ilmu dan teknik membuat mesin cerdas, terutama program komputer yang sangat cerdas. Hal ini terkait dengan tugas serupa menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia. Tetapi AI tidak harus melakukannya membatasi diri sendiri pada metode yang dapat diamati secara biologis. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dirangkum bahwa kecerdasan buatan adalah sebuah program komputer yang bertujuan untuk meniru kecerdasan manusia semirip mungkin, baik dari perilaku maupun pemikiran. Nah, namun ada beberapa definisi lain dari para ahli. Yang pertama, menurut Kristianto pada 2004, kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Nah, lalu selanjutnya ada menurut Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan adalah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Nah, itu menurut para ahli ya. Nah, selanjutnya di dalam artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan terdapat 5 konsep utama yang diperkenalkan, yaitu yang pertama ada Turing, yang kedua ada heuristic, yang ketiga ada pattern recognition, yang keempat ada inferencing atau inferencing, dan yang kelima ada symbolic. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari atau definisi dari konsep Turing ini sendiri adalah konsep Turing merujuk pada konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Alan Turing, seorang matematikawan, logikawan, dan ilmuwan komputer yang terkenal. Nah, salah satu kontribusi yang paling signifikan dari Turing adalah konsep mesin Turing yang ia perkenalkan dalam makalahnya yang berjudul Uncomputable Numbers with an Application to the Asynchronous Problem. Nah, pada tahun 1936. Nah, mesin Turing ini adalah sebuah model abstrak dari komputer yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam teori keterhitungan. Nah, selanjutnya heuristik. Nah, heuristik ini adalah istilah yang biasa digunakan dalam kecerdasan buatan, pembelajaran mesin atau machine learning, dan ilmu data. Ini mengacu pada teknik pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan praktis dan intuitif untuk menemukan solusi yang tepat, bahkan jika mereka tidak menjamin optimal. Nah, heuristik ini sering digunakan dalam algoritma pengambilan keputusan, masalah optimasi, dan algoritma pencarian. Dalam pembelajaran mendalam, heuristik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan saraf atau neural network dengan memandu proses pembelajaran menuju solusi yang lebih baik. Nah, selanjutnya, pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola adalah suatu bidang yang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana komputer atau mesin dapat mengenali pola atau bentuk dari data yang diberikan. Nah, pola atau bentuk yang dimaksud dapat berupa gambar, suara, teks, dan data lainnya. Nah, dalam pengenalan pola, mesin atau komputer akan mempelajari pola-pola tersebut dan mencari korelasi atau hubungan antara pola-pola tersebut untuk dapat mengenali pola yang baru. Selanjutnya, inferencing atau Bayesian inference
adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas suatu hipotesis dengan mempertimbangkan informasi yang sudah ada sebelumnya. Metode ini didasarkan pada teori probabilitas Bayes yang menyatakan bahwa probabilitas suatu hipotesis dapat dihitung dengan mempertimbangkan probabilitas data yang diamati jika hipotesis tersebut benar, serta probabilitas hipotesis tersebut sebelum data diamati. Nah, selanjutnya adalah simbolik. Kecerdasan buatan simbolis neuro atau dikenal dengan AI neurosimbolik adalah versi canggih dari kecerdasan buatan atau AI yang meningkatkan bagaimana jaringan saraf tiba pada keputusan dengan menambahkan AI atau simbolik berbasis aturan klasik ke dalam proses tersebut. Pendekatan hibrida ini membutuhkan waktu lebih sedikit data pelatihan dan memungkinkan manusia untuk melacak bagaimana pemrograman AI dapat membuat keputusan. Oke, selanjutnya karena fokus kita kali ini adalah di metode Turing, mari kita bahas mengenai konsep Turing ini lebih dalam, mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Nah, siapa sih penemu konsep Turing ini? Ya, kebetulan konsep Turing ini diambil dari nama penemunya, yaitu Alan Matheson Turing atau lebih sering disebut Alan Turing. Nah, pada tahun 1912, tepatnya pada bulan Juni 23, lahir seorang Alan Turing di Maidstone, London, Inggris. Nah, lalu ia adalah seorang peneliti matematika dan komputer dan pahlawan perang Inggris. Nah, kenapa disebut pahlawan perang? Akan disebutkan di materi-materi selanjutnya. Nah, lalu pada tahun 1936, nah disinilah ia menemukan konsep sebuah mesin universal yang dapat memecahkan kode dan melakukan serangkaian instruksi apapun. Nah, ini merupakan salah satu asal-usul dari encrypt dan decrypt pada pemrograman di komputer. Jadi, salah satu asal-usulnya itu dari makalah Alan Turing ini sendiri. Nah, lalu pada tahun 1939, atas prestasinya dalam pembuatan sebuah makalah yang memperkenalkan sebuah mesin universal, ia direkrut oleh Departemen Pemecah Kode Pemerintah Inggris untuk mengembangkan mesin baru yang mampu memecahkan pesan Enigma dalam skala industri. Nah, mesin Enigma ini sendiri adalah sebuah mesin yang digunakan oleh Jerman untuk mengirimkan kode terhadap kapal selam yang dia miliki. Jadi karena masa waktu itu adalah masa perang, tepatnya Perang Dunia Kedua. Jerman dan Inggris sedang berselisih, dan tentunya untuk mengirimkan pesan mereka menggunakan berbagai macam kode. Nah, salah satunya adalah mesin Enigma ini. Nah, dan Turing diberi kesempatan atau diberi mandat untuk mengerjakan sebuah mesin yang dapat memecahkan kode Enigma. Jadi untuk memecahkan kode Enigma yang diberikan oleh tentara Jerman gitu ya. Jadi dia itu ingin memecahkan kode pesan yang disampaikan oleh tentara Jerman. Jadi sehingga ia dapat membantu tentara Inggris untuk menyadap komunikasi dari tentara Jerman. Nah, selanjutnya hasil dari pemecahan mesin Enigma ini adalah mesin Turing atau Turing mesin yang bisa dilihat di gambar di sebelah kiri. Ini adalah salah satu temuan dari Alan Turing yang sangat melegenda dan salah satu pelopor untuk ilmu komputer ke depannya. Nah, lalu pada 1946 Turing kembali mengerjakan ide revolusionernya yang diterbitkan pada tahun 1936 untuk mengembangkan komputer elektronik yang mampu menjalankan berbagai jenis komputasi. Nah, dia menghasilkan desain rinci untuk apa yang disebut mesin komputasi otomatis. Oke. Nah, selanjutnya Turing juga
melakukan sebuah tes yang dinamakan Turing Test. Ini merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui apakah kita dapat membedakan antara AI atau mesin dengan manusia asli. Apakah kita dapat membedakannya atau tidak? Nah, dapat dilihat dari gambar ini. Contohnya adalah bila kita baca di sini, during the Turing test, the human questionnaire asks a series of questions to both respondent. After the specified time, the questionnaire tries to decide which is terminal is operated by human respondent and which is terminal is operated by the computer. Nah, ini merupakan sebuah tes yang sangat yang sangat penting, karena dengan tes ini kita bisa mengetahui seberapa bagus sih si mesin itu, seberapa bagus si AI itu, sampai kita tidak bisa membedakannya begitu. Jadi ketika mungkin sekarang juga banyak chatbot yang bermunculan menggunakan AI. Nah, di situ juga kita dapat berkomunikasi selayaknya kepada manusia gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu langkah di mana kita mulai sulit membedakan antara manusia dengan robot atau AI dalam berkomunikasi begitu. Nah, dapat dilihat di gambar. Di sini ada dua orang dan salah satunya ini adalah mesin yang pure mesin. Lalu responden yang di tengah ini akan memberikan pertanyaan terhadap komputer yang di kiri dan terhadap orang yang ada di kanan. Nah, lalu dia akan menerima jawaban dari keduanya dan dia akan memberikan keputusan apakah itu apakah yang mana manusia gitu. Jadi sejauh mana sih manusia dapat membedakan yang mana AI dan yang mana manusia asli. Nah, seiring berjalannya waktu, machine learning dan AI terus mengalami kemajuan atau perkembangan yang terutama dari Turing ini sendiri. Pada tahun 1949, Claude Shannon menerbitkan pemikirannya tentang topik bagaimana komputer dapat dibuat untuk bermain catur, karena ini dianggap sebagai puncak tertinggi dari kecerdasan manusia. Nah, untuk sebagai informasi saja, di masa itu catur merupakan salah satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang cerdas gitu. Nah, lalu selanjutnya pada tahun 1996 seorang juara catur bernama Garry Kasparov kalah di game pertama dari pertandingan 6 game melawan Deep Blue, yaitu salah satu komputer IBM yang mampu mengevaluasi 200 juta gerakan per detik. Nah, ini juga merupakan salah satu kemajuan yang sangat jauh ya dari yang awalnya hanya sebuah mesin, lalu yang awalnya hanya sebuah mesin yang mengandalkan matematis dan lebih ke teknis. Nah, lalu selanjutnya dia ada sebuah komputer dari IBM yang dapat mengolah 200 juta gerakan, pastinya ini elektronik, dan itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar. Nah, lalu selanjutnya melaju ke Oktober 2015, AlphaGo memainkan pertandingan pertamanya melawan juara Eropa 3 kali yaitu Van Hooy. AlphaGo memenangkan pertandingan pertamanya melawan seorang profesional Go dengan skor 5-0. Di saat itu Go dianggap sebagai game tercanggih di dunia dengan fiturnya 10.360 gerakan yang memungkinkan. Nah, selanjutnya pada masa sekarang khususnya di tahun 2023-2024, akhirnya argumennya adalah bahwa AI harus mampu mengalahkan tim pemain di MMORPG atau game role playing online multiplayer masif. OpenAI dengan cepat menjawab tantangan menggunakan pembelajaran penguatan yang mendalam. Nah, jadi saat ini AI sudah berkembang lebih jauh dan banyak ditemukannya bot dalam sebuah game. Itu juga merupakan satu perkembangan yang sangat maju dari AI. Nah, selanjutnya di baru-baru ini
banyak munculnya tren AI seperti AI untuk pengolahan gambar, AI untuk pengolahan kata dan sebagainya. Hampir semua bidang sekarang sudah dimasuki oleh AI. Nah, lalu what next gitu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini merupakan salah satu kemajuan terbesar dari umat manusia? Seperti yang dipikirkan pada tahun 1949, dia berpikir bahwa sebuah mesin bisa bermain catur adalah sebuah puncak tertinggi dari kecerdasan manusia. Apakah akan terulang lagi sekarang dan akan ada kemajuan lagi di masa yang akan datang? Ya kita lihat saja nanti ya apa yang akan terjadi. Oke. Nah, selanjutnya kembali ke konsep Turing. Tentunya sebuah konsep pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari konsep Turing adalah yang pertama dia universal. Nah, konsep Turing memberikan dasar untuk komputasi universal, yang berarti bahwa mesin Turing dapat memecahkan berbagai jenis masalah komputasional. Ini menciptakan landasan untuk berbagai pengembangan aplikasi AI yang kompleks. Nah, ini konsep Turing juga merupakan salah satu modal awal dari komputasi AI di zaman sekarang. Nah, selanjutnya adalah teori keterhitungan. Konsep Turing membuka jalan untuk pengembangan teori keterhitungan yang menjadi dasar bagi pemahaman batasan dan potensi dari suatu algoritma atau masalah komputasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah mencakup berbagai masalah. Mesin Turing dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis masalah komputasional, termasuk yang belum ditemui pada saat konsep ini diperkenalkan. Ini memberikan fleksibilitas dan aplikasibilitas yang luas. Nah, selanjutnya abstraksi matematis. Konsep Turing menyediakan abstraksi matematis yang kuat, memungkinkan analisis formal dan perhitungan matematis terkait dengan masalah komputasi. Nah, selanjutnya tentunya pasti ada kekurangan dari metode ini, dari konsep ini adalah yang pertama, tidak memperhitungkan kecepatan dan sumber daya. Nah, mesin Turing tidak memberikan perhatian khusus terhadap kecepatan eksekusi atau penggunaan sumber daya yang menjadi kritikal dalam implementasi nyata mesin komputasi. Nah, lalu yang kedua, tidak mencerminkan proses otak manusia. Konsep Turing tidak secara langsung mencerminkan cara otak manusia berpikir dan bekerja. Nah, kekurangan ini menjadi kritik utama dalam ketika mencoba mengaplikasikan AI untuk tugas-tugas yang menstimulasikan informasi manusia. Nah, selanjutnya tidak mencakup aspek probabilistik. Nah, dalam dunia nyata banyak keputusan dan proses memiliki elemen probabilitas yang penting. Mesin Turing klasik tidak memodelkan aspek ini dengan baik. Nah, lalu yang keempat, tidak memperhitungkan konteks sosial. Nah, konsep Turing lebih fokus pada aspek teknis dan matematis tanpa memperhitungkan konteks sosial atau budaya yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pemahaman suatu masalah. Nah, selanjutnya apa aja sih yang bisa diimplementasikan dengan mesin Turing atau dengan konsep Turing ini? Yang pertama ada komputasi klasik. Nah, setiap program komputer yang dijalankan pada komputer klasik dapat dianggap sebagai implementasi dari konsep Turing. Nah, komputer klasik mengikuti prinsip-prinsip mesin Turing dalam menjalankan instruksi dan memproses data. Lalu kedua, ada bahasa pemrograman dan compiler. Pengembangan bahasa pemrograman dan compiler melibatkan konsep Turing. Compiler menerjemahkan kode tingkat tinggi ke bahasa mesin atau kode yang dapat dijalankan pada mesin Turing seperti komputer. Nah, ketiga, stimulasi mesin Turing pada komputer. Mesin Turing dapat disimulasikan pada komputer modern. Beberapa program komputer dapat memodelkan operasi mesin Turing, memungkinkan eksperimen dan analisis terhadap algoritma dan masalah keterhitungan. Nah, keempat, mesin Turing kuantum. Dalam pengembangan komputasi kuantum, konsep Turing diadopsi dalam bentuk mesin Turing kuantum. Komputer kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk meningkatkan kemampuan komputasi. Kelima, algoritma pencarian. Banyak algoritma pencarian yang digunakan dalam ilmu komputer mengikuti konsep Turing. Algoritma ini dirancang untuk memecahkan masalah tertentu dan dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis aplikasi. Yang keenam, integrasi dengan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan seperti mesin pencari dan asisten virtual menerapkan konsep Turing dalam memahami dan merespons data atau pertanyaan dari pengguna. Oke,
Selanjutnya, kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah Turing sebagai salah satu konsep yang memiliki sejarah panjang menciptakan dasar bagi pemahaman teori keterhitungan dan memperkenalkan ide mesin Turing sebagai mode abstrak komputasi. Mesin Turing dalam evolusinya tetap relevan dalam berbagai aspek teknologi seperti komputasi klasik, bahasa pemrograman, dan pengembangan komputasi kuantum. Dalam pengembangannya, AI menghadapi tantangan baru dan ujiannya dimulai melalui Turing Test, di mana mesin diuji untuk melibatkan manusia dengan cara yang tidak dapat dibedakan dari interaksi manusia-manusia lainnya. Meskipun ujiannya telah berkembang seiring waktu, keberlanjutan tes Turing menjadi perdebatan, terutama dengan kemajuan AI yang semakin canggih. Yang mana AI sekarang sudah sulit dibedakan dengan pemikiran manusia asli. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Eh, Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.